menjelaskan tentang perspektif dasar ilmu geografi. Kalau dengar kata geografi, persepsi orang-orang memang beragam. Ada yang bilang geografi itu belajar tentang batuan, geografi itu berarti belajar bikin peta, geografi itu hafalin nama-nama, sungai, gunung, negara, kota besar luas, dan jumlah penduduknya. Sebenarnya, pendapat itu nggak sepenuhnya salah. Pernyataan tersebut juga terkait dengan ilmu geografi, tapi itu belum cukup menunjukkan definisi geografi yang sesungguhnya. Dan di Indonesia, berdasarkan batasan geografi telah disepakati dalam seminar dan lokarya Ikatan Geografi Indonesia IGI di Semarang pada tahun 1989. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di geosfer, muka bumi, dengan sudut pandang ke lingkungan ekologis dan kewilayahan regional dalam konteks keruangan spasial. Dalam sudut pandang tersebut, untuk mempelajari fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi ini, dan lu harus memperhatikan gejala alam maupun sosial dan keterkaitannya dengan lingkungan. Pada sudut pandang dalam konteks keruangan atau spasial itu maksudnya gimana sih? Simpelnya gini, misalnya pembahasan tentang persamaan dan perbedaan kenapa di Jepang punya 4 musim, sedangkan di Indonesia hanya ada 2 musim. Di sini lo bisa pahami lewat ilmu yang mempelajari cuaca dan iklim, yaitu klimatologi. Lalu kenapa penduduk Indonesia punya berbagai macam bahasa dan kebiasaan? Hal ini bisa dipelajari dalam ilmu demografi dan geografi budaya. Nah, 2 contoh tersebut kalau dilihat secara garis besar kayaknya nunjukin 2 elemen ilmu yang berbeda, yaitu sains dan sosial. Gak sih? Namun sebetulnya kedua elemen ilmu tersebut saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif. Oke, setelah kalian memahami gimana luasnya perspektif ilmu geografi, yuk sekarang kita simak satu persatu terkait pembagian bidang ilmu, peluang karir, dan keahlian yang bakal kalian dapat dari setiap peminatan yang ditekunin. Yaitu bidang ilmu geografi. Seperti yang tadi udah dibahas, ilmu geografi itu emang mengkaitkan elemen ilmu yang satu dengan yang lain dengan perspektif ruang atau spasial. Nah, tapi aspek jurusan geografi di berbagai kampus dibagi jadi 3 bagian konsentrasi, yaitu geografi fisik, geografi manusia, dan sistem informasi geografis. Pembagian ini bukan bersifat sebagai pemisah dari beberapa elemen ilmu loh, melainkan jadi spesifikasi untuk peminatan dan keahlian tiap mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, gue akan jabarin bidang ilmu apa aja yang ditekuni pada setiap aspek jurusan geografi. Mungkin di setiap kampus bakal ada nama bidang ilmu yang berbeda-beda, tapi sekiranya uraian gue tulis ini semoga aja bisa ngewakilin penjabaran ilmu yang ada di geografi. Kemudian geografi fisik. Aspek ini identik dengan sainsnya geografi. Secara umum, geografi fisik belajar tentang bumi dan proses pembentukannya, yang disebut juga dengan geomorfologi. Disinilah salah satu bidang ilmu yang dikenal geo banget sama banyak orang, yaitu salah satunya belajar tentang batu-batuan terkait pembentukan bagian-bagian lempeng bumi. Inilah proses mengkaji batuan dalam tanah sebagai salah satu lingkup geografi fisik. Kemudian proses mengkaji batuan dalam tanah sebagai salah satu lingkup geografi fisik. Tapi di aspek ini
itu nggak cuma belajar tentang batuan-batuannya aja, guys, karena ilmu geografi berkaitan satu sama lain. Di sini juga belajar proses geomorfologi yang terjadi akibat dampak dari aktivitas manusia. Nah, dari contoh yang pertama udah bisa dilihat kan, gimana orang geografi dituntut untuk menganalisis dengan sudut pandang ke ruangan dari segi fisik dan sosial. Jadi meskipun aspek fisik sebagai tema utamanya, aspek sosial akan menjadi sudut pandang yang akan melengkapi hasil analisisnya. 1. Biogeografi dan geografi sumber daya alam. Di bidang ilmu ini kajian geografi rada nyempret-nyempret ya sama biologi. Kalau dengar kata bio, pasti ada hubungannya sama makhluk hidup kan? Di sini lu bakal belajar tentang dinamika ekosistem sebagai produk dari proses biofisik dan proses sosial pada berbagai karakter dan skala ruang. Contohnya adalah memahami keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktunya. Jadi dari berbagai flora dan fauna bakal dipelajarin tuh gimana kehidupannya di wilayah yang seperti apa dan faktor apa aja yang mempengaruhi kehidupan organisme tersebut. 2. Geografi tanah. Yap, sesuai namanya jelas dong ya. Di bidang ini lu belajar tentang tanah. Main kotor-kotoran ya dong. Kalau lagi praktiknya ke lapangan emang kotor-kotor dikit sih, tapi main kotor-kotorannya menghasilkan analisis. Woi, ini terkait dengan perbedaan jenis tanah sebagai hasil proses penumpukan batuan, mengamati ciri dari sifat tanah dan memahami karakteristik kesuburan tanah. Dalam bidang ilmu ini lu akan tahu apa aja klasifikasi tanah hingga jenis-jenisnya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. 3. Klimatologi. Dari namanya nggak saling lagi kan teman-teman, setiap ada perakhiran cuaca atau ada kejadian seperti banjir, gempa bumi maupun letusan gunung api, pasti muncul berita-berita kan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, secara khusus memang bidang ilmu ini membahas konsep dinamika cuaca dan iklim, mulai dari fenomena spasial, dinamika iklim serta dampaknya terhadap kehidupan, baik sebagai sumber daya maupun sebagai sumber bencana. Fenomena global warming misalnya menjadi salah satu analisis yang akan dibahas di bidang ilmu ini. 4. Oceanografi. Selanjutnya kita santai dulu kayak di pantai. Beneran nih, kalau di bidang ilmu ini lu nggak bisa jauh dari jalan-jalan, karena di sini ada banyak lu akan diminta memahami dengan mengamati langsung karakteristik sifat fisika, kimia, laut beserta kaitannya dengan pola iklim, persebaran biota laut, bentuk pesisir dan aplikasinya di bidang kelautan. Contohnya adalah pembahasan gejala pasang surut, wilayah pantai dan pesisir, proses kimia laut, sedimentasi karang laut, fauna dan flora laut, lingkungan biologi laut, dan juga pencemaran laut. Kelima yaitu hidrogeografi dan dinamika biogeofisik (DAS). Kalau di sini lu akan belajar mengenai bentang yang mengalir dari hulu ke hilir. Yap, sungai, lu bakal mengenal lebih dalam terkait bentuk dan perubahan alur sungai, proses erosi dan pengendapan perubahan aliran sungai akibat iklim, aktivitas manusia maupun pergerakan lempeng bumi. Selain itu, di bidang ilmu ini juga bakal ngebahas sistem daerah aliran sungai dan sifat dinamis potensi sumber daya alam di sungai dalam memenuhi kebutuhan manusia. 6. Ekologi lingkungan. Nah, ini dia bidang ilmu yang mengebahas secara menyeluruh terkait interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini lu dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip ekologi atau kelingkungan dalam pengelolaan lingkungan sekitar. Lingkungan di sini berhubungan dengan habitat dari beragam organisme dalam suatu ekosistem. Jadi, bidang ilmu ini bisa lu terapin buat pemeliharaan dan perbaikan mutu lingkungan hidup setiap organisme. 7. Kerentanan dan adaptasi bencana alam.
Seperti yang kalian tahu, negara kita ini kan sering dilanda bencana alam. Nah, disinilah analisis spasial dalam geografi banyak dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Sesuai namanya, di bidang ilmu ini lo akan diajarkan konsep dan pemetaan variasi pola ruang bencana alam baik secara nasional maupun global untuk memahami wilayah mana aja yang memiliki risiko dan kerentanan bencana. Gak cuma polanya aja, di sini akan dibahas tentang apa aja faktor-faktor pengendalinya serta bagaimana cara mitigasi dan adaptasinya. Mengenai geografi manusia, sekarang kita akan bahas bidang ilmu geografi yang lebih ke arah IPS nih. Gak bosan-bosannya gue bilang kalau ilmu geografi saling berkaitan satu sama lain. Jadi ini gak serta-merta cuma bahas terkait aspek sosialnya aja ya guys, tapi juga meninjau faktor aspek alamnya. Nah, namanya manusia, pasti belajarnya tentang manusia ya. Emang betul manusia di sini sebagai objek analisis dari aspek-aspek sosial baik dalam interaksinya dengan sesama, interaksinya dengan tempat, dan juga interaksi antar tempat. Pada aspek ini lu bakal ditekankan dengan human progress. Maksudnya gimana tuh? Geografi ini kan belajar tentang bumi dan segala fenomena terkait proses pembentukannya. Makanya di sini akan dibahas bagaimana peranan kita sebagai manusia, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya, dalam membentuk variasi ruang di muka bumi ini. Selain itu juga di aspek geografi manusia akan banyak berdiskusi tentang bagaimana respon manusia terhadap kondisi lingkungan fisik, pedesaan maupun perkotaan yang terwujud dalam berbagai aktivitas kehidupan seperti pemukiman, pertanian, perdagangan, industri, dan mobilitas penduduk. Dibuat lo yang lebih senang ngomongin manusia, maksudnya diskusi soal peran manusia dalam pembentukan bumi kita ini deh. Lo bakal dihadapi dengan pilihan peminatan bidang ilmu yang berkaitan langsung dengan aspek sosial. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini adalah beberapa bidang ilmu yang mendalami aspek sosial atau geografi manusia. Yang satu yaitu demografi dan geografi kebudayaan. Bahasa ini paling identik dengan aspek geografi manusia. Di bidang ilmu ini lo bakal belajar menganalisis struktur penduduk, jumlah persebaran dan komposisi, karena selalu ada perubahan kondisi kependudukan pada kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Lanjutannya lo bakal belajar proses pertumbuhan, persebaran, serta mobilitas penduduk dalam aspek fisik maupun sosial, yang tentunya dengan analisis perspektif keruangan. Selain itu, lu juga mempelajari nilai dan dinamika budaya penduduk serta hubungan timbal baliknya terhadap pembentukan pola ruang aktivitas manusia. Contohnya kayak pola hidup, pemaknaan, pembaruan, perubahan, dan pergeseran orientasi kehidupan akibat proses interaksi manusia dan lingkungan dalam ruang tertentu. Kedua yaitu ruang dan sistem perekonomian. Di geografi kita juga membutuhkan pemahaman terkait sistem perekonomian. Jadi bidang ilmu ini difokusin ke unsur-unsur ruang yang melandasi pembentukan sistem perekonomian serta tergantungan antara keduanya. Contoh kasusnya nih soal dinamika aktivitas ekonomi pedesaan yang tentunya memiliki persamaan maupun perbedaan dengan dinamika aktivitas ekonomi perkotaan. Namun kedua ruang tersebut juga memiliki hubungan saling ketergantungan. Nah, selain itu lu juga akan dibekali kemampuan dalam hal penafsiran peta menggunakan tanah biar dapat gambaran soal lanskap sistem perekonomian suatu wilayah. 3. Dinamika spasial wilayah. Hal disebut dengan urban berarti yang dibahas itu tentang perkotaan. Pada intinya sih bidang ilmu ini belajar proses dan pola perkembangan wilayah urban. Materi yang bakal lu pelajari mencakup perubahan sosial budaya dan perkembangan ekonomi perkotaan, struktur dan sistem keruangan perkotaan, maupun gimana kedudukan suatu kota
6 dalam isu perkembangan wilayah urban. 4. Geografi sejarah. Bicara soal sejarah pasti kaitannya sama waktu kan? Di sini lu bakal ditekankan dengan pentingnya dimensi waktu, supaya bisa paham proses pembentukan dan perubahan muka bumi, pula kehidupan masa lampau, beserta kejadian-kejadian penting yang terjadi di dalamnya, akan dirangkai secara spasial dan temporal waktu biar paham gimana dampak kumulatifnya terhadap situasi sekarang dan kira-kira kecenderungan di masa yang akan datang. Perubahan interaksi antara aspek fisik dan sosial akibat perkembangan peradaban jangka waktu yang panjang bakal jadi salah satu topik bahasan di bidang ilmu ini. 5. Geografi kesehatan. Buat teman-teman yang konkret dengan isu-isu kesehatan juga bisa memilih bidang ilmu ini. Geografi kesehatan seringkali disebut dengan geografi medis. Di sini lo akan mengkaji proses dan pola spasial persebaran penyakit serta pelayanan kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan karakteristik, faktor fisik dan non-fisik suatu wilayah, misalnya terjadi wabah penyakit A, yang bakal dikaji itu mulai dari di mana kejadiannya, apakah perkotaan atau pedesaan, apa penyebabnya, apakah faktor cuaca iklim atau mungkin interaksi makhluk hidup, bagaimana penularannya dan cara penanggulangannya. Kalau lu pernah baca artikel Genius Blog tentang Jon Snow, di sini letak penggunaan geografi kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap banyak orang. Ini adalah peta yang dibuat Jon Snow untuk mendokumentasikan penyebaran wabah kolera di London pada tahun 1854. Namanya peta, pasti erat banget dengan ilmu geografi. 6. Geografi transportasi. Transportasi itu seperti yang kita ketahui berarti soal perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini lo bakal mengkaji dan menerapkan konsep pergerakan atau mobilitas barang, jasa maupun manusia baik dari segi ekonomi maupun keuangan untuk kepentingan pembangunan wilayah. Dalam bidang ilmu ini tentunya bakal memakai konsep jarak, daerah asal tujuan, sumber pergerakan, dan jenis bangkitannya. Selain itu, lu akan menganalisis gimana distribusi pergerakannya, ketersediaan dan pemilihan moda transportasi serta sistem jaringan sebagai media perpindahan. Di sini juga membahas tentang dampak kemajuan teknologi, manajemen, dan perkembangan transportasi terkait pembangunan wilayah. 7. Geografi pertanian. Pertanian itu bukan sekadar bercocok tanam, guys. Dalam perspektif yang lebih luas, pertanian ini merupakan suatu kajian ilmiah yang terkait dengan sumber kehidupan manusia melalui penggunaan lahan untuk menghasilkan suatu bahan pangan. Dalam ilmu geografi pada kajian ini, lu akan memahami variasi keruangan aktivitas pertanian pada suatu wilayah, perubahannya serta faktor-faktor yang melatar belakanginya. Bidang ilmu ini berhubungan dengan tempat budidaya, tumbuhan tanah, bagaimana topografi dan iklim terkait kajian sebarnya dan apa aja jenis-jenisnya. 8. Geografi industri dan geografi pemasaran. Kedua bidang ilmu ini berkaitan dengan suatu usaha. Di sini lu akan dikenalin konsep-konsep industri yang dari faktor produksi, lokasi, dan juga ekonomi keuangannya. Lokasi sebaran industri dan pengaruhnya terhadap suatu wilayah juga akan diidentifikasi sehingga nantinya bakal dievaluasi gimana dampak dari keberadaan industri tersebut. Kalau industri itu masih dalam level produksi. Geografi pemasaran lebih ke bagian pendistribusian yang dikaji berdasarkan prinsip-prinsip geografi dan teori ekonomi. Keuangan mikro dalam studi pemasaran, nah kaitannya itu dengan karakteristik aktivitas ekonomi, perilaku konsumen, serta potensi dan persaingan pasar pada suatu wilayah. 9. Yaitu geografi pariwisata. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam dan keragaman di setiap wilayahnya. Di bidang ilmu ini lo bisa mengeksplorasi potensi
yang dimiliki oleh negara kita ini. Di sini lu bakal menganalisis fenomena dan sebaran sumber daya alam maupun buatan yang mencirikan lokasi pariwisata untuk mengapresiasi potensi tersebut dalam perencanaan kepariwisataan baik dalam perspektif spasial maupun ekologi. Tentunya bidang ini juga kurang afdol kalau cuma dipelajarin di buku-buku aja. Maka kajian ini akan lebih dipahami kalau langsung diamati di lapangan. 10 perkembangan wilayah. Kalau lu tertarik dengan perencanaan pembangunan, bidang ilmu inilah yang akan membahas mengenai konsep terkait pembangunan wilayah. Secara khusus di sini lu akan ditekankan pada pembekalan pengetahuan mengenai esensi pembangunan wilayah berdasarkan perspektif keruangan tentang gimana caranya mengidentifikasi isu dan permasalahan pembangunan sebagai evaluasi pembangunan wilayah serta perumusan strategi perencanaan pembangunan wilayah. Proses pengukuran ketinggian tanah dalam geodesis sebagai salah satu kebutuhan dalam pembangunan wilayah. Alat yang dipegang Om sebelah kiri itu namanya Theodolite by DeWy. Kemudian mengenai sistem informasi geografis SIG dan pengendaraan jauh PZ. Kalau tadi kita udah jabarin aspek IPA dan IPS-nya, geografi sekarang ini masuk ke teknik sekaligus IT-nya. Geografi, soalnya aspek ini didasarkan pada kerja komputer dan untuk memasukkan, mengelola, manipulasi dan menganalisis data serta memberikan uraian aspek ini tidak terpatok dengan IPA maupun IPS. Kenapa? Karena mau menekuni aspek fisik maupun sosial, dua-duanya bakal menggunakan aspek ini sebagai tools untuk menganalisis suatu kajian, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data spasial. Data spasial itu apa sih? Jadi itu merupakan data dengan orientasi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu. Sebagai dasar referensinya koordinat itu misalnya yang menunjukkan titik letak kita dalam peta. Memang pada akhirnya analisis ini akan menghasilkan peta pada output. Di sini lu akan memahami konsep dasar penyesuaian basis data, model analisis keruangan secara sederhana serta arahan evaluasi model berbasis teknologi SKG. Ini adalah gambaran GIS yang artinya Geography Information System, nama keren dari SG. Selain itu, pada aspek PJ, lu akan belajar tentang sistem perangkat yang digunakan untuk interpretasi citra satelit, mengerti dan memahami konsep dan teknik dasar interpretasi citra secara digital, serta membuat sintesa hasil interpretasi citra satelit. Citra satelit itu foto serta penampakan bumi yang bisa dilihat, contoh misalnya di Google Maps. Kan di pilihan satelit tuh, di situ lu akan lihat hasil dalam citra satelit yang menyerupai warna sesungguhnya hampir mirip sih dengan foto udara, cuman bedanya kalau foto udara difoto dari pesawat, helikopter, drone yang terbang di langit, sedangkan citra satelit foto dengan alat dari ruang angkasa, makanya butuh diinterpretasi dan diolah dulu sebelum digunakan. Ibarat kalau hasil foto kamera analog kan nggak bisa langsung dilihat dulu, tapi harus diolah dengan dicuci dan dicetak. Sebelumnya, berikut ini gue bakal jabarin bidang ilmu apa aja yang berkaitan dengan aspek SIG dan PJ. Poin 1 yaitu kartografi. Nah, ini bidang ilmu yang geografi banget. Setiap analisis geografi dengan aspek manapun pasti memerlukan pengetahuan kartografi. Soalnya di bidang inilah lo akan belajar cara membaca berbagai unsur dalam peta, menganalisis isi peta, serta melakukan interpretasi berbagai informasi geografi.
Seperti yang gue sebutkan di atas, peta itu adalah bentuk proses analisis hingga hasil akhir dari setiap analisis geografi. Sebetulnya bidang ini belum termasuk ke aspek SIG maupun PZ secara langsung, tapi di bidang kartografi ini lo harus memahami terlebih dahulu kaidah, unsur sumber, syarat pembuatan peta yang nantinya akan menggunakan tools pada bidang SIG dan PZ. Kedua, survei dan pemetaan. Kalau yang ini hampir serupa dengan bidang yang sebelumnya, tapi karena disebut survei berarti diawal dengan proses survei dan berujung menghasilkan keluaran peta, mulainya dari perencanaan, survei, pemetaan, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, plotting data, sampai dengan pemetaan data baik yang manual maupun digital. Pada bidang ini lu akan paham dengan jenis dan sumber data yang benar, cara melakukan survei, alat yang digunakan untuk survei seperti yang udah nggak asing lagi kita dengar, yaitu GPS atau Global Positioning System, dan ada juga yang namanya geodetic. Itu loh alat yang mirip tripod, kalau mungkin pernah lo lihat dipakai troteor, hingga ke penyajian desain peta yang sesuai dengan kaidah. Ini adalah gambaran GPS yang artinya Global Positioning System. Berikut 3, manajemen basis data spasial. Aspek SIG ini tentunya akan banyak menggunakan data digital. Pasti lu butuh pengetahuan untuk mengatur basis data atau database agar memudahkan pada saat pengolahan dan analisisnya. Melalui bidang ini, lu akan memahami konsep database non-spasial dan spasial, dan gimana sistem manajemen data spasial secara keseluruhan, serta bentuk desain basis data spasial. Di sini lu akan sedikit belajar dengan bahan pemrograman yang fungsinya buat integrasi antara software database dengan software SIG dengan light faksentensi. Penghubungannya lebih mudahnya, gue akan jabarin beberapa contoh aplikasi yang udah kita pakai sehari-hari terkait bidang ilmu ini, yaitu objek online, sistem DeFreight, survei, dan juga jasa ekspedisi, penggunaan barang. Untuk membangun beberapa sistem tersebut butuh adanya manajemen basis data spasial, karena kalau kita mau kirim barang atau pesan ojek online misalnya, aplikasi tersebut harus punya kemampuan untuk menentukan titik lokasi dengan hanya memasukkan data alamat atau tempat tujuan. Prospek kerja lulusan geografi. Secara umum, lulusan geografi itu terlibat dalam urusan riset karena kemampuan analisis dan mengolah data yang dimiliki oleh lulusan geografi. Selain itu, lulusan geografi juga banyak berperan menjadi analisis di berbagai konsultan. Contohnya pemetaan lingkungan, infrastruktur, dan juga kebencanaan. Bagi lu yang berminat menulis dan berbakat dan dalam penyusunan kata-kata, anak geografi bisa berperan sebagai jurnalis sains yang berfokus langsung pada topik geografi. Kalau lu mendalami ilmu SIG, lulusan geografi juga banyak dibutuhkan menjadi analisis SIG untuk merencanakan, mengolah, dan menganalisis berbagai fenomena keruangan. Buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung di kementerian dan badan pemerintahan, sebagai lulusan geografi, lu bisa kerja di beberapa contoh badan berikut. 1. Badan Informasi Geospasial BIG. 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. 3. Badan Pertanahan Nasional BPN. 4. Badan Pusat Statistik BPS. 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas. 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemen PUPR. 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Contoh badan pemerintahan di saat berkalian dengan pemetaan kebencanaan pertanahan, tata ruang kota, kependudukan, infrastruktur, dan perikanan. Di badan seorang geografi dibutuhin dalam riset analisis spasial dan pemetaan terkait setiap objek kajian. Itu lulusan geografi juga bisa kerja di beberapa bidang lain seperti analisis lingkungan, kehutanan, ekonomi, transportasi, maupun pemasaran. Jadi teman-teman gak perlu takut dan bingung soal nantinya bisa kerja di mana, karena ilmu geografi bisa diaplikasi secara luas dan menyeluruh. Terus geografi itu bedanya apa sih dengan geo-geo yang lain? Setelah ini bakal gue ulas apa aja perbedaannya. Apa sih bedanya geografi dengan geodesis, geologi, dan geofisika? Bagian ini gue tulis karena banyak banget orang yang nanya ke gue soal kesalahpahaman bidang ilmu geografi yang gue tekunin selama 5 tahun terakhir ini. Secara keseluruhan bidang keilmuan ini membahas tentang bumi, karena geo, bumi, dan geo, bumi dalam bahasa Yunani. Terus bedanya apa dong? Bedanya itu lebih ke lingkup kajian dan sistem analisisnya. Gue mau mulai jelasin dari ilmu geologi. Ruang lingkup kajian itu berada di dalam bumi. Buat teman-teman yang masih terkecoh soal geo yang belajar batuan, inilah bidang yang secara khusus membahas soal batuan lempeng berupa analisis terkait dinamika bumi dari waktu ke waktu, seperti pergeseran lempeng, membentukan batuan, hingga fenomena alam yang sering terjadi seperti gempa, tsunami, maupun letusan gunung api. Gambaran ini mengenai pengukuran gelombang seismik sebagai salah satu kegiatan dalam geofisika. Kalau geofisika itu belajar tentang bumi dengan prinsip kaidah fisika dan metode matematika. Lingkup bidangnya meliputi meteorologi, atmosfer, dan fisika ionosfer. Ilmu geofisika akan menganalisis fenomena fisika yang terjadi di bumi dan lingkungannya sekarang dan masa lalu, agar proyeksinya bisa dilihat di masa yang akan datang. Dengan kata lain, di bidang kalau geofisika itu ranah kajiannya di atas bumi. Lain halnya dengan geodesi. Ilmu ini belajar tentang gimana cara bikin peta, pemodelan dengan sistem proyeksi yang sesuai hingga menghasilkan peta yang akurat baik dari segi lokasi atau koordinatnya, geometrik maupun tampilan visualnya, radiometrik. Tidak hanya pemetaan darat, geodesis juga memetakan bagian dasar laut atau bisa disebut juga dengan batimetrik. Jadi lingkup kajian geodesi itu di permukaan bumi.